Mari kita tunduk kepala, kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, melalui pujian ini kami mengungkapkan bahwa kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua yang terjadi di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa, lebih mudah untuk ngomel, lebih mudah untuk komplain, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain dan bahkan marah-marah sama Tuhan. Tapi hari ini, ketika kami tiba, kami hadir, kami kumpul lagi di rumah-Mu yang kudus, kami tahu yang pertama harus kami lakukan adalah mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja yang agung dalam perjamuan kudus nanti. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup, kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan sesi pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam nama Yesus. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Salam merah putih. Udah ganti dekor lagi begitu ya. Kita udah siap-siap. Mungkin Bapak Ibu dari tanggal 1 kemarin udah disuruh pasang bendera gitu ya. Para RT RW tiap hari ngingetin yang belum pasang bendera rumahnya diketok-ketok, disuruh pasang begitu ya. Karena bulan ini kita sudah masuk bulan Agustus. Udah latihan lagunya? Udah siap-siap disuruh upacara? Nanti kita di sini juga ada upacara begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum ibadah kita upacara dulu. Langsung pada nanya, tanggal berapa ya? Kayaknya saya nggak bisa datang tuh gitu ya. Kalau disuruh upacara langsung pada nggak bisa datang. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita masih bisa beribadah dan kita bisa bersyukur semata-mata bukan karena rutinitas. Oh iya, karena masih bisa ibadah kita bersyukur gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian yang kalau bisa kita katakan akan sedikit mengganggu jalannya ibadah. Song leader kita, Bapak Raymond, kalau nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara tidak lihat dia lagi naik ke mimbar ini, maksudnya hari ini begitu ya. Bukan karena dia udah lapar duluan terus dia pergi makan bakmi gitu ya, buru-buru keluar, tidak. Tapi karena anaknya sedang ada di UGD. Sien. Tadi pagi jam 6 dibawa ke UGD karena masih panas dan dada serta perutnya sakit. Jadi lagi ditemenin sama Eva ada di UGD. Tapi Raymond tetap mengutamakan untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama doakan untuk kesembuhannya. Dan Bapak Ibu, tadi pagi saya persis setelah saya akan turun ke sini, biasalah ya namanya cewek, kan dandan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat agak sedikit aneh karena putih-putihnya baju saya patah Bapak Ibu Saudara. Persis ketika saya akan turun ke sini. Nah, jadi ya sudahlah ya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Kita tetap bisa beribadah. Walaupun ada banyak halangan, tantangan, rintangan. Sehingga ibadah itu rasanya lebih bermakna, lebih berarti. Hari ini kita belajar dari Yosua. Bagaimana Yosua itu bisa tetap melangkah dengan iman. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, bahkan hal-hal di luar yang bisa dia pikirkan, ini gak mungkin, tapi kenapa Tuhan suruh kerjakan? Yuk kita baca dulu. Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita akan baca bergantian karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sudah siap semua ya? Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara bisa lanjut ayat kedua dan seterusnya. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Silakan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." "Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan." Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari kita sama-sama tarik nafas Bapak Ibu Saudara. Nah, biasanya kalau habis baca tarik nafas gitu ya. Nah, kitab Yosua ini merupakan bagian dari sebuah kisah besar yang dimulai dari kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja. Secara khusus dalam kitab Yosua ini menceritakan bagaimana suku-suku Israel mengalahkan dan membagi-bagi tanah perjanjian mereka, yaitu tanah Kanaan. Sekalipun tokoh utama di dalam kitab Yosua ini adalah Yosua yang merupakan pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menggantikan Musa, tetapi sebenarnya tokoh sentral dan utama yang ingin ditegaskan Tuhan di dalam kisah Yosua atau kitab Yosua ini sebenarnya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tanah Kanaan berhasil diperoleh bukan karena kehebatan Yosua dalam berperang, bukan karena kehebatan Yosua dalam mengatur strategi, tetapi karena tindakan Allah yang menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sekalipun mereka ini bangsa yang bebal, mereka yang tegar tengkuk, mereka yang berulang kali meninggalkan Tuhan. Satu kali ditolong, nangis-nangis, bertobat. Besok ketika segalanya baik-baik saja, mereka lupa lagi kepada Tuhan, melakukan penyembahan berhala lagi. Lalu kemudian ada masalah baru, nangis-nangis, datang lagi kepada Tuhan, bertobat, ditolong, dan terus berputar seperti itu. Tapi Tuhan tetap menolong mereka. Dalam bagian kitab ini, Bapak Ibu Saudara, diceritakan bagaimana bangsa Israel itu mendapatkan kembali kemurahan Tuhan lagi melalui perjalanan mereka memperoleh tanah Kanaan. Secara khusus dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, digambarkan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel nyebrang sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel, pernah ke sungai Yordan? Ada yang pernah ke sungai Yordan? Boleh angkat tangannya?
1, 2, 3, 4. Oke, semuanya sudah ya. Berarti kita nggak jadi wisata rohani ke Sungai Yordan karena semuanya sudah pernah begitu ya. Nah, puji Tuhan. Cara Tuhan menolong umatnya dengan menyeberangi Sungai Yordan ini serupa dengan cara Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Di mana dua peristiwa ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Allah dan kedahsyatannya dalam menolong umat miliknya. Bapak Ibu Saudara, yang mau ngebayangin Sungai Yordan gak kebayang, coba bayangkan saja Danau Sunter yang di depan. Kalau kita mau nyebrang Danau Sunter dari sisi sebelah sini ke sisi seberang, itu kita perlu alat, perlu sarana, entah itu perahu, kayak jet ski, kayak atau jembatan kita buat atau apapun. Bisa bayangkan gak bagaimana air di Danau Sunter itu terbelah menjadi dua dan kering di tengahnya, lalu kita bisa nyebrang. Kalau sampai itu terjadi, pasti kita semua bisa mengakui bukan kuasa manusia, pasti kuasa Tuhan. Dan ini yang terjadi 2 kali dialami bangsa Israel. Dalam masa kepemimpinan Musa itu laut yang dibelah oleh Tuhan. Dalam masa kepemimpinan Yosua, waktu kita baca ini belum kejadian, itu Sungai Yordan. Cuma kisahnya akan berbeda. Kalau laut itu dibelah menjadi 2, airnya ditahan menjadi dinding di kiri kanan, bangsa Israel menyeberang. Tapi di Sungai Yordan ini ditahan di ujung sehingga air yang mengalir ini habis, tapi dari sana tidak ada lagi dari sumbernya, ditahan begitu rupa. Kalau ini kejadian di depan mata kita, atau ketika kita mendengar dan membaca kisahnya, kita pasti sepakat ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada manusia biasa yang bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang kuasanya cukup hebat untuk menguasai alam. Nah, tentu sebelum semua mujizat besar itu terjadi, ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Karena Tuhan itu bekerjanya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan tidak pernah mau memanjakan kita diberikan begitu saja. Selalu ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, diproses, dan Tuhan juga menyempurnakannya. Jadi sebelum bangsa Israel mengalami menyeberang di Sungai Yordan itu, semua perintah yang diberikan oleh Yosua itu harus dikerjakan. Karena itu asalnya dari Tuhan, bukan kata Yosua semata-mata. Nah, iman yang benar membuat kita orang percaya memiliki keberanian untuk melangkah. Meskipun, nah ini gunanya iman, meskipun ada tantangan di depan. Meskipun kelihatannya mustahil di depan. Meskipun kelihatannya tidak ada jembatan, tidak ada pijakan, tapi iman yang benar membuat kita orang percaya berani untuk melangkah karena Tuhan yang suruh. Walaupun tujuannya belum jelas pasti. Masih ingat ketika Abraham disuruh pindah? Ingat? Abraham bawa seluruhnya. Kemana? Udah jalan aja dulu, packing aja dulu. Ada Bapak Ibu Saudara yang begitu, packing dulu, gak punya tiket, gak punya apa-apa, gak tahu mau kemana, packing, ya udah keluar aja dari rumah dulu, gak tahu mau kemana. Kalau tetangga nanya mau kemana, liburan, kemana, gak tahu, sejauh kaki melangkah. Ini Abraham bukan liburan loh. Abraham disuruh pindah, tujuannya belum pasti, belum tahu mau kemana, tapi karena Tuhan yang suruh, Abraham jalan. Yosua dalam kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iman itu membangkitkan keberanian untuk melangkah. Nah, pagi ini yuk kita lihat gimana kita bisa meneladani Yosua dalam dia bisa melangkah dengan iman. Yang pertama yang harus kita lakukan ada dasarnya, yaitu didasari dengan kekudusan. Saya ulang Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Yosua memberi perintah kepada segenap bangsa Israel sebagai persiapan. Ini belum kejadian. Baru janji, baru Tuhan berfirman. Sungai itu belum berhenti, mereka belum boleh ngapa-ngapain, tapi ada perintah. Kuduskanlah dirimu sebelum peristiwa besar. Nah, selain perintah menguduskan diri, Yosua juga mengulangi janji Tuhan yang sudah pasti. Kuduskanlah dirimu, sampai di situ tidak. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Artinya sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang besar besok, ada bagian yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelum Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara,
ada bagian yang perlu kita kerjakan lebih dahulu. Ada harga yang harus dibayar oleh kita untuk persiapan menerima mujizat Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kekudusan, ini bicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikhususkan, dipisahkan. Jadi menguduskan diri artinya hidup hanya untuk Tuhan. Jadwal kita semua kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Rencana kita semua kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya hidup mengkuduskan diri untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Boleh PDP Paulus membacakan bagi kita semua? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ya, silakan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan seorang muda. Tapi sebenarnya firman ini berlaku buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, berapapun usia kita. Dengan apa kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih? Dengan standar dunia ini, dengan peraturan pemerintah, dengan norma-norma lingkungan kita? Nggak bisa, Bapak, Ibu, Saudara. Satu-satunya yang bisa mempertahankan kelakuan kita bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15, proses menguduskan diri dalam konsep perjanjian lama adalah membersihkan tubuh dan mencuci atau mengganti pakaian. Boleh tolong dibacakan Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15 oleh PDM Wiwi. Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15. Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau pasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya, terima kasih. Nah, Keluaran 19 ini berbicara tentang dua hal. Pembasuhan dosa. Dosa itu digambarkan sesuatu yang kotor pada diri kita atau pada pakaian kita, sehingga kita harus melewati proses pembasuhan supaya bersih dari kotoran tersebut, bersih dari dosa tersebut. Makna yang serupa kita temukan dalam upacara pembaptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, dan seterusnya. Petrus juga melakukan hal yang sama dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi dari zaman perjanjian lama, apa yang disuruh oleh Musa tetap diteruskan ke perjanjian baru, begitu ya. Kita harus melakukan pembasuhan diri sebagai lambang pembersihan dosa. Kemudian yang kedua, yang dikatakan adalah mengenakan pakaian baru. Pengudusan dalam perjanjian lama berkaitan dengan mengenakan pakaian baru. Mungkin orang di zaman perjanjian lama atau zaman dulu jarang berganti pakaian, begitu ya. Dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai yang ketiga, Yakub dan seisi rumahnya menguduskan diri mereka dan mengganti pakaian mereka sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Esau. Kita tahu Esau dan Yakub itu bermusuhan karena
Ya, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ya, kisahnya berbagai berkat yang dicuri oleh Yakub dan kemudian Esau menjadi marah dan puluhan tahun mereka tidak bertemu karena saling bermusuhan. Sebelum Yakub mau bertemu lagi dengan Esau untuk perdamaian, dia menguduskan diri. Kejadian 35 ayat 1 sampai yang ketiga. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Demikian juga Raja Daud menguduskan dirinya dan mengganti pakaiannya, kemudian beribadah kepada Tuhan setelah dia mengakui dosa perzinahannya dengan Batsyeba yang mengakibatkan bayi yang lahir itu mati. 2 Samuel 12 ayat yang ke-20 berkata, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembasuhan diri dan mengganti pakaian merupakan lambang yang baru. Mulai lagi bersama Tuhan, mulai lagi dari nol, mengganti lembaran yang lama dengan lembaran yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini sesuai juga dengan lambang masuknya bangsa Israel meninggalkan Mesir, tanah perbudakan itu selama 430 tahun, mereka masuk ke tanah perjanjian, the promised land, tanah Kanaan. Dengan menyeberangi sungai Yordan, mereka meninggalkan Mesir, meninggalkan padang gurun yang sudah mereka putar-putar selama 40 tahun untuk masuk ke tanah yang baru, memulai hidup yang baru, sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, tanah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Nah, konsep pakaian baru ini adalah bayangan dari peristiwa kelahiran baru bagi kita orang percaya. Di dalam Roma 6 ayat yang ketiga berkata, Roma 6 ayat yang ketiga, ayatnya bisa ditampilkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama. Yang mana? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yosua, yang dialami oleh Yosua, yang pertama, hidup dalam kekudusan. Hidup kita didasari dengan kekudusan. Standarnya apa? Firman Tuhan, bukan standar kita sendiri. Ada berapa banyak orang yang berkata, saya nggak perlu tahu Yesus karena saya orang baik, laler aja saya nggak bunuh, nyamuk aja saya nggak tepok, apalagi sama sesama manusia, saya baik banget, saya pasti masuk surga, saya nggak butuh Yesus. Tapi itu standar manusia, kekudusan oleh manusia. Yang kita butuhkan adalah hidup didasari kekudusan bersama dengan Tuhan. Bilang ke sebelahnya, yuk kita hidup kudus berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita mulai dengan didasari janji Tuhan. Yosua 3 ayat yang ke-7 berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, tidak heran pemimpin baru yang masih muda seperti Yosua, pasti dia akan merasa cemas, dia akan merasa tidak mampu, dia akan merasa tidak berdaya. Tidak heran, karena Yosua itu mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Musa, pemimpin legendaris yang agung, yang tidak tertandingi, yang memimpin Israel dengan setia selama 40 tahun, mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir dan melintasi padang gurun. Di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-12 dikatakan Musa tidak ada tandingannya. Kalau tiada duanya itu bukan Musa, itu adalah Ijang, Bapak Ibu Saudara. Kalau Musa tidak ada tandingannya, begitu ya. Karena segala perbuatan perkasa dan segala pertunjukan kuasa yang mengerikan, masih ingat apa yang dilakukan Musa di Mesir? 10 tulah.
Tidak ada yang pernah melakukannya sebelum dan sesudah Musa. Dilakukan di seluruh hadapan orang Israel dan orang Mesir. Tindakan yang sungguh sulit untuk diikuti. Alasan yang kedua, kenapa Yosua itu meragukan dirinya sendiri sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan menggantikan Musa yang legendaris adalah karena musuh atau orang Kanaan yang hidup di tanah Kanaan itu yang akan ia hadapi besar-besar. Dari mana Yosua tahu? Yosua pernah terlibat atau tergabung dalam 12 pengintai. Dia pernah datang ke sana. Misi mata-mata yang sebelumnya ke Kanaan dalam Bilangan 13 ayat 28 mengungkapkan bahwa penduduk di negeri itu kuat-kuat. Sehingga ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang hidup di sana, mereka seperti raksasa dan belalang. Perbandingannya seperti itu. Kota-kotanya berbenteng dan sangat besar. Musuh yang tangguh untuk dihadapi. Sehingga apa? Yosua butuh kata penyemangat. Yosua butuh dukungan yang berulang-ulang. Jangan suka bilang gini, kemarin udah gue bilangin, udahlah kuatlah, masa mau dipuji-puji terus. Tidak, tapi konteksnya, kondisinya pada waktu itu, kalau kita mau menilai keadaan Yosua, memang dia membutuhkan dorongan moral. Yosua butuh dukungan yang berulang-ulang. Sebelum kematiannya, Musa telah menyemangati Yosua. Ulangan 31 ayat yang ke-7 dikatakan, jadilah kuat, jadilah berani, Tuhanlah yang berjalan di depanmu. Dia akan bersamamu, tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Jangan takut, jangan cemas. Satu kali dia dengar, langsung rasa kuat. Besoknya ketika dia berhadapan dengan kenyataan, lemes lagi. Apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu lagi dikasih dorongan seperti itu. Sehingga apa? Tuhan juga berulang kali meyakinkan janjinya kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5, Ulangan 31 ayat 23 diulang lagi sama. Seperti aku bersama Musa, aku juga akan bersamamu Yosua. Aku tidak akan meninggalkan dan mengecewakan engkau. Waktu dia dengar firman itu, dia merasa kuat, dia merasa segar. Ketika dia harus keluar memimpin bangsa Israel, bertemu dengan tantangan hal-hal yang mustahil, dia merasa lemah lagi. Sehingga ketiga kalinya, Tuhan berkata, Yosua 8 ayat 1, Yosua 10 ayat yang ke-8, ada banyak ayat. Tuhan berkata, aku akan mulai meninggikan kamu, supaya kamu tahu bahwa aku akan menyertai kamu, seperti aku menyertai Musa. Tuhan terus mengulang janji-janjinya kepada Yosua. Karena apa? Karena pada saat itulah yang dibutuhkan oleh Yosua. Bagaimana Yosua itu harus menjalani kepemimpinannya, harus menjalani hidupnya hanya berdasarkan dengan janjinya Tuhan. Yosua tidak pernah belajar peperangan seperti Musa yang dilahirkan di istana Mesir, menjadi pangeran Mesir. Dia pernah mendapatkan pendidikan dan segala luxury life yang ada di sana. Yosua enggak. Yosua lahir sebagai budak dan keluar juga selama hidupnya sebagai budak. Dia keluar juga dari Mesir menjadi pembantunya Musa pada waktu itu. Setelah Musa meninggal, barulah dia menggantikan Musa. Tuhan berjanji kepada Yosua penerus Musa itu, bahwa dia akan menjadi besar dan berada dalam penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai menepatinya. Amin. Sehingga apa? Janji Tuhan ini bisa kita andalkan, bisa kita jadikan landasan. Kita bisa menjalani hidup kita karena Tuhan yang janji, bukan karena janji manusia. Bapak Ibu Saudara pernah dikecewakan dengan janji manusia? Pernah? Semua langsung ngangguk-ngangguk. Ada yang ngangguknya sedang, ada yang ngangguknya semangat gitu, kayak mau curhat. Mungkin kalau dikasih mic langsung curhat. Pasangan kita pernah mengecewakan kita. Anak, mantu, cucu mungkin pernah mengecewakan kita. Tetangga, saudara, besti, openg, temen nongki pernah juga pasti mengecewakan kita. Bahkan diri kita sendiri pernah pasti mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita pernah bikin janji sama orang terus kita lupa? Mungkin pernah. Kita pernah janji sama anak kita terus kita lupa? Mungkin pernah. Tapi Tuhan, sekalipun kita tidak ingat janjinya yang begitu banyak itu, Dia selalu menepati janjinya satu persatu. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mana janjimu Tuhan? Aku udah pelayanan. Mana janjimu Tuhan? Aku udah kasih persembahan. Tuhan bantunya orang lain doang. Tuhan gak bantu saya. Tetapi dikatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Masalahnya kitanya udah balik dan bertobat belum? Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita, kita berharap dia mengikuti apa yang kita mau. Kita berharap dia menjadi anak yang baik. Selama dia belum merubah sikapnya, tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan, tentu kita tidak akan memberikan apa yang dia ingin. Janji Tuhan bahwa ia akan menyertai kita lah yang meneguhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk tetap jadi orang Kristen seperti sekarang ini. Untuk memenuhi panggilan kita. Menjadi garam dan terang, tetap melayani, tetap menjadi sinar dimanapun kita berada. Bukan berdasarkan hitungan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, sumber daya yang kita miliki, bukan. Semua itu bisa habis, semua itu semu, semua itu rapuh. Kesuksesan hidup kita bergantung apakah Tuhan beserta dengan kita atau Tuhan menentang kita. Kalau Tuhan menentang kita, gak ada yang bisa bantu kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Jadi melangkahlah dalam hidup ini, bukan berdasarkan janji yang lain, bukan karena rasa pede kita yang berlebihan, bukan karena kita mengandalkan manusia, tapi melangkahlah dalam hidup ini karena janjinya Tuhan. Bilang sama sebelahnya, janji Tuhan pasti ditepati. Yang terakhir, Yosua menjalani hidupnya, memulai perjalanannya didasari dengan keberanian. Kenapa Yosua bisa berani? Yosua 3 ayat yang ke-13. Ini kejadian ketika kemarin, ini kan kita baca 2 bagian sebenarnya. Waktu Yosua itu menyampaikan apa yang Tuhan suruh, kuduskanlah dirimu dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara baca part yang kedua, ketika hari H itu, acara itu, kegiatan itu dilakukan. Nah, Yosua 3 ayat 13 ini segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti menjadi bendungan. Seringkali di dalam Alkitab ada 2 perintah. Perintah negatif berkata, jangan takut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan. Tapi ada juga perintah yang positif. Jadilah berani, jadilah terang, jadilah garam, jadilah kuat. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ini sering muncul di dalam Alkitab. Nah, ketika Tuhan memanggil seorang pemimpin atau sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah kelompok untuk mengerjakan hal-hal yang baru, maka ketakutan yang mereka alami akan digantikan dengan keyakinan dan harapan terhadap Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang. Artinya, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma percaya, berani menghadapi tantangan sekalipun kelihatannya mustahil untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, waktu anak saya Moses masih kecil, itu sekolahnya kan di TK Bahagia. Lalu Bapak Ibu Saudara yang tahu area Sunter, tahu TK Bahagia itu kalau hujan jalanannya tergenang air, begitu ya. Ya bisa semata kaki kurang lebih begitu ya. Atau bisa juga sampai seleher, kalau itu kodok, seleher kodok begitu ya. Tapi kalau kita semata kaki. Nah, anak saya itu agak besar dan bongsor pada waktu TK begitu ya. Jadi saya tidak kuat untuk gendong dia dari mobil, parkiran mobil sampai ke sekolah. Mumpung masih ada jalanan yang belum tergenang air, saya suruh dia jalan. Ketika sampai di depan sekolah, ternyata alirannya sudah lebih deras karena mungkin bagian sekolahnya itu di letak yang lebih turun, jadi air mengalir deras. Lalu kemudian saya bilang, Mos, lompat, tinggal masuk ke halaman sekolah. Mami pegangin tangannya, gendong aja, nggak kuat kok, nggak kuat Mos, ayo, kamu lompat, langsung nyampe nih, ayo, mami jagain. Anak itu sempat ragu. Karena melihat aliran yang begitu deras, dia mau masuk sekolah. Tentunya dia berpikir kalau dia gagal, sepatu dan kaos kakinya basah. Nggak ada yang suka pakai sepatu dan kaos kaki basah. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya?
Atau ada yang suka di sini? Sebelum saya ke gereja saya celup-celup dulu gitu biar basah. Becek nanti ngepel di dalam ruangan gereja ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak suka pakai sepatu dan kaos kaki basah. Anak kecil ini pun tidak suka, apalagi dia harus ke sekolah begitu kan. Sehingga dia sempat ragu. Apalagi waktu maminya bilang nggak kuat gendong, kuat pegangin nggak gitu kan. Jangan-jangan pas dia lompat, dia jatuh begitu kan. Tapi karena diberikan terus dorongan, ayo Mos lompat, ayo kok cepetan kok, ini nanti airnya makin kesini makin lebar, nggak bisa lompat, ayo kok lompat. Akhirnya dia lompat dan sampailah ke halaman sekolah yang kering, selamat. Pertanyaan saya, kalau anak itu terus ragu, bisa nggak dia sampai ke halaman sekolah? Nggak bisa. Anak saya maminya nggak kuat gendong. Dan hujan makin deras, satu tangan pegang payung, aliran makin deras, makin melebar, kesempatan persentase dia untuk berhasil melompat akan makin susah karena aliran air yang melebar. Tapi dia bisa tiba di halaman sekolah yang kering karena dia percaya dengan omongan maminya. Lompat Moses, mami jagain kamu. Dari sebuah peristiwa sederhana ini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sesuatu yang penting. Di dalam hidup kita, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ragu terhadap Tuhan. Bisa gak sih Tuhan aku lakukan ini? Bisa gak sih aku sembuh Tuhan? Bisa gak sih aku dapat jodoh Tuhan? Bisa gak sih karirku berkembang Tuhan? Bisa gak sih aku melayani Tuhan lebih lagi? Bisa gak sih aku hidup lebih berkenan kepada Tuhan? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan di dalam hidup kita. Yosua juga mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan menyatakan kepada umatnya, jangan takut. Jadilah kuat, jadilah berani, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Aku akan menyertai kamu. Ada banyak. Abraham, Hagar, Yakub, Musa, budak-budak Israel yang melarikan diri, Hakim Gideon, Raja Hizkia, pemazmur yang dilanda musuh yang kuat, komunitas orang buangan Yahudi, Yeremia, Daniel, perawan Maria atau Ibu Yesus, para gembala yang dikelilingi malaikat, murid-murid yang terperangkap di dalam badai, murid-murid yang berada di dalam malam pengkhianatan Yesus, dan murid-murid yang ketakutan ketika diperdengarkan laporan bahwa kubur Yesus kosong. Rasul Paulus, Rasul Yohanes, mereka semua mengalami ketakutan yang sama. Dan kalau kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, nggak pulang kita sampai sore Bapak Ibu Saudara. Banyaknya saksi ini jelas menyatakan bahwa mengikuti perintah Tuhan untuk memasuki suatu hal yang baru itu memang sulit, susah sah. Kita penuh keraguan, kita penuh ketakutan. Kita manusia yang mudah sekali merasa cemas dan gelisah. Selalu ada rasa takut di dalam hati kita. Tapi pernyataan-pernyataan Allah mendorong kita terus untuk belajar melepaskan rasa takut itu yang melemahkan hati kita. Karena janji Tuhan, aku akan menyertai. Allah beserta kita. Percaya kepada Tuhan, bukan yang lain. Sehingga hidup kita bisa didasari dengan keberanian, bukan karena berani mati, membabi buta, tapi berani berjalan, berani karena bersama dengan Yesus kita bisa. Sendiri pasti kita gagal. Lepaskan kekhawatiran kita yang membebani, sehingga seringkali kita berjalan mundur. Enggak deh, gak mau deh. Ada berapa banyak orang yang karirnya gak bisa maju? Karena ketika ada challenge di depannya dia gak bisa ambil. Dia gak berani ambil. Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah kalau pada waktu itu saya tidak berani menerima atau mengikuti dorongan Bapak Gembala, saya tidak akan bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu dan Saudara untuk menjadi seorang pembicara. Karena sebenarnya saya tidak terlalu hobi bicara di depan umum. Tapi karena berdasarkan dorongan, Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan maju dengan keberanian. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan bisa disampaikan. Ada berapa banyak orang yang karirnya tidak maju ketika dia di-challenge untuk satu level tertentu, dia menolak. Ada berapa banyak orang yang pelayanannya tidak maju, karena ketika dia diminta untuk melayani lebih lagi, dia menolak. Dia mundur, bahkan tidak mau bertindak apa-apa. Lebih baik kabur atau reaksinya terlalu berlebihan. Perintah Tuhan disertai penyertaannya bahwa ketika kaki para imam pengangkat tabut perjanjian tercelup di sungai Yordan,
Perhatikan kata tercelup atau masuk. Sungai itu akan terputus airnya. Artinya, ketika baru sampai di pinggiran sungai Yordan, belum tercelup, air masih mengalir ya. Waktu para imam mengangkat kakinya di atas sungai, air masih mengalir ya. Karena Tuhan bilangnya apa? Ketika kakinya tercelup masuk. Bisa nggak para imam yang ngangkat tabut itu ragu? Udah sampai di pinggir kolam nih Yos. Mana Yos? Kok masih ngalir sungainya Yos? Tenggelam nih Yos, udah berat-berat. Ya udah angkat dulu kakinya, kan belum kecelup. Diangkat kakinya. Yos, masih nih Yos, ngalir nih Yos, berat nih Yos. Gimana nih, celupin apa enggak? Ya udah percaya aja. Ih, lu sih enak ngomong percaya aja, percaya aja. Kita yang ngangkat nih di sini anyut semua nih. Bisa nggak kondisi seperti itu? Bisa. Tapi mereka tetap melakukannya dengan keberanian. Karena Tuhan yang suruh. Mereka celupkan kakinya. Seketika itu juga airnya berhenti. Kalau mereka tidak berani celupkan kakinya, berhenti nggak airnya? Tidak. Kalau mereka cuma angkat di atas permukaan air, berhenti nggak kakinya? Tidak. Karena perintah Tuhan. Celup, baru airnya berhenti. Sampai akhirnya Yosua berhasil memimpin bangsa itu menjadi bangsa yang pemberani, hidup bersama dengan Tuhan. Dan melihat bahwa keberanian mereka didasarkan iman percaya kepada Tuhan, bukan yang lain. Mengantarkan mereka ke seberang, melewati sungai Yordan itu, masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Sehingga terjadilah persis seperti yang difirmankan Tuhan di Yosua 3 ayat 14 dan 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut perjanjian itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai itu sibak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Terjadi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Keberanian adalah faktor penting yang mengantar kita berani melangkah. Sebaliknya, ketakutan tidak akan membawa kita maju, malah semakin mundur, bahkan berdiam diri, freeze, tidak melakukan suatu apapun. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah berjalan melewati pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Pernah ya? Belum pernah? Ya udah besok kita pasang di sini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Biar Bapak Ibu Saudara keluar masuk gak usah geser-geser gitu, tinggal berdiri di depannya, terus ada lampu merah tip gitu kan, langsung kemudian bisa pintunya terbuka begitu ya. Nah, kalau kita pernah melewati pintu yang ada sensor seperti itu, sebelum kita cukup dekat dengan sensor tersebut, pintunya kebuka nggak? Enggak. Mungkin kita yang belum pernah, kita mikir gini, ini handle pintunya mana ya? Kok orang tadi keluar masuk gampang nih, ini kita jalan pelan-pelan. Kok giliran gue nggak kebuka-buka ya pintunya ya? Ini kalau nabrak gimana nih? Kalau kita belum pernah, kita akan terus bingung. Pintu tetap dalam kondisi tertutup selama kita tidak cukup dekat berada di dalam sensor tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Terus berjalan mendekat sampai sensor itu bisa mendeteksi keberadaan kita dan pintu akan terbuka. Sebenarnya sesederhana itulah kerja iman kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, tidak akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang merindukan mukjizat di dalam hidupnya. Tapi hal itu belum pernah mereka alami. Bukan karena mereka kurang berdoa atau kurang percaya kepada kuasa Kristus, tapi karena mereka belum berani melangkah dengan iman. Dalam nats firman Tuhan hari ini, Yosua baru saja menggantikan Musa, sang pemimpin legendaris yang tidak tertandingi, untuk memimpin kurang lebih 3 juta bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang bergabung masuk ke dalam tanah perjanjian. Diperhadapkan pada suatu tantangan yang besar, memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang begitu lebar, begitu deras arusnya pada waktu itu. Tapi Yosua tetap beriman pada yang telah diperintahkan Allah kepadanya, meskipun dia belum pernah melakukannya. Yosua ngalamin gak waktu zaman Musa? Iya, tapi sekarang dia yang harus melakukannya. Gimana kalau gak berhasil ya Tuhan? Gimana kalau akhirnya gak berhenti ya Tuhan? Gimana kalau mereka gak percaya ya Tuhan? Persis seperti cara kerja pintu sensor otomatis tersebut, Bapak Ibu Saudara.
Ketika pengangkat tabut perjanjian itu melangkahkan kakinya, mencelupkannya di dalam sungai Yordan, terdeteksilah baru airnya berhenti. Mungkin selama ini kita merasa semua pintu tertutup, gak ada lagi jalan keluar. Masalah terus, pergumulan terus, mau lihat kemana? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita melangkah dengan iman. Didasari dengan kekudusan. Didasari dengan janji Tuhan. Didasari dengan keberanian, karena Tuhan bersama dengan kita. Saat kita melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka iman itu akan mengaktifkan sensor pintu mujizat yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bersiap, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus. Saya undang tim pemuji dan tim pemusik. Kita akan nyanyikan satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Bapa di dalam surga, inilah kami semua umat-Mu hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak, tapi kami rindu untuk disucikan dan dilayakkan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, jamah kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan, semakin hidup di dalam kekudusan, semakin percaya pegang teguh dengan janji-janji Tuhan. Sehingga akhirnya kami berani untuk melangkah dengan iman kami, melangkah bersama dengan Kristus. Bapa di dalam surga, ketika kami melakukan perjamuan ini Tuhan, ketika kami menjadi satu dengan Engkau, kami manunggal dengan tubuh Yesus dan darah Yesus Kristus. Kami percaya dosa kami sudah disucikan. Kami percaya sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya segala masalah kami diberikan jalan keluar. Kami percaya kami disegarkan, segala rasa putus asa, depresi, frustrasi kami Tuhan hancurkan di dalam diri kami. Segala kekerasan hati, kesombongan, dosa yang ada di dalam diri kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan keluarkan dari diri kami. Basuh kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengenakan pakaian yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita pegang darah Kristus dengan tangan kanan kita, masih lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian refnya, betapa besar. Betapa besar Dia akan Levi Handaya untuk membawakan kita dalam doa.